sampai bingung gitu, emang aku pernah sejahat apa sih sama orang, nyakitin sampai orang itu sakit, ngecewain gitu kan. Kenapa sih aku selalu dari dulu gitu kan, nggak sebentar, bertahun-tahun selalu didatangkan dengan orang yang salah, yang awalnya kamunya ke aku gitu, kamu ke aku tuh baik-baik, tapi ketika udah menjalani sampai akhir itu kayak kenapa kok tega gitu, nyakitin, ngecewain segala macem, yang menurut aku tuh nggak bakal mungkin ngelakuin itu ke orang lain, dan aku juga nggak pernah tega melakukan hal itu ke orang lain pun juga aku nggak pernah lakuin itu. Kenapa aku tuh selalu mendapatkan itu, dan nggak cuma sekali dua kali gitu kan. Bahkan di tahun ini pun aku memang sama Allah diberikan kesempatan untuk heal, untuk menghealing waktu di 3 bulan full itu, 3 bulan Mei, Juni, Juli itu aku memang bener-bener fokus untuk penyembuhan luka aku setelah 2 tahun aku dibuatnya dihantam habis-habisnya, dikecewain semuanya dan segala macam. Tapi alhamdulillah Allah kasih di 3 bulan itu, tapi di akhir 3 bulan itu Allah juga ngasih ujian masih. Aku ditemukan orang yang salah, aku sempat dideketin orang, ya mungkin salah satu dari orang yang terpandang gitu ya, bukan orang yang biasa seperti sebelum-sebelumnya. Ya aku disakitin, dikecewain, dan dia datang dan hilang begitu saja, hingga akhirnya aku sempat digantungkan gitu kan. Tapi ya udah, kayak mungkin bukan aku yang diharapkan dia, hanya sebagai ghosting gitu kan, penasaran saja gitu. Tapi minimal jangan cara seperti ini gitu, tega banget gitu. Di akhir terlalu itu aku juga melalui proses itu dengan aku juga fokus dengan tesis aku ya, S2 aku. Di situ aku gonjang-ganjing ya, mentally aku, kemudian semuanya independen aku keluarkan di situ habis-habisan ya gitu kan, untuk mengkuatkan diri, mengkuatkan mental segala macam di saat cobaan ujian terus menerpa ke aku terus gitu kan. Sampai akhirnya aku di bulan-bulan Oktober, November itu aku bener ditemukan orang yang salah lagi gitu. Yang kemarin pergi, ada yang mendekatkan, ternyata itu hanya ghosting lagi gitu. Seterusnya sampai sekarang, kayak emang nggak ada yang suka dan tulus mencintai aku dan menerima aku apa adanya gitu kan. Emang aku masih pantas kan ya Allah? Sampai aku tanya sama diri aku ketika di talking dengan myself ya, diriku sendiri tuh aku bilang, hey myself, aku pantas kan untuk disayangin, aku pantas kan untuk dicintain, aku pantas kan untuk diperlakukan baik, minimal dihargain, dijaga, dan apa istilahnya tuh, kayak nggak disakitin melulu gitu kan, nggak dikecewain melulu gitu. Memang siapa sih yang nggak mau disayangin gitu? Aku mau gitu. Aku pengen merasakan dicintai dengan tulus, diterima dengan apa adanya, tidak melihat kelebihan aku dan mau menerima kekurangan aku gitu. Aku mau, jujur aku mau sekali gitu. Dan sampai akhirnya ya Allah, ini sempet nggak merasakan itu gitu, sempet nggak usiar ini menjumpai momen itu. Aku sampai sering loh bilang sama temen-temen terdekat aku, kira-kira aku sempet nggak ya merasakan wedding dream gitu ya, merasakan di posisi itu gitu. Kadang aku suka dimarahi sama temen, kamu ngomong apa, ngomong yang baik-baik gitu, karena aku udah di titik yang kayak udah, ya Allah, pasrah, aku serahkan semua, apapun itu di luar dari kendali Rini. Udah hari ini udah gak kuat, udah gak sanggup menjalankan lagi usaha apa yang Rini lakukan. Udah yang sekarang aku hadapin, yang aku rasain sekarang, udah aku kembalikan, terserah engkau yang atur mau seperti apa. Karena semua bentuk usaha, semua itu udah aku lakuin, bentuk apapun udah aku perjuangin gitu kan. Minimal sekarang aku hanya bisa banyak berdoa terus sama mengikhtiarkan semua itu dengan bertawakal gitu, karena udah di luar dari kendali aku udah nggak mampu. Sampai sekarang aku di titik yang udah kuat doanya, ikhlas pasrah, sabar gitu.
karena udah nggak tahu mau ambil jalan yang seperti apa, karena udah semua akses gitu istilahnya, semua orang juga sudah pernah aku temui dengan berbagai macam background karakter, dan dari udah lama ya, dari 2015 aku sudah menjalankan semua ini, dan hampir di 10 tahun ya, 10 tahun proses ini begini gitu kan, dengan bersilir waktu orang yang berbeda-beda kok endingnya tetap sama gitu. Sampai ya Allah, sebenarnya siapa sih yang mau engkau kasih buat ini gitu, sampai ujiannya berat banget gitu ya, berliku-liku sekali gitu, hidupnya seperti roller coaster banget gitu. Kadang Rini sudah sempat yakin ini yang terbaik buat kita, ternyata nggak seperti itu, ternyata salah, dan malah ini ujian yang paling berat gitu bahkan. Jadi kayak kadang sempat ngebayangin, aku juga melihat lingkungan sekitar teman-teman aku gitu kan, kayak pengen juga merasakan seperti itu. Kapan ya Allah giliran Rini mendapatkan momen dan kesempatan seperti itu kan. Rini sendiri juga sangat menginginkan kalau memang qadar usia Rini menjumpai, maka berikanlah secepatnya gitu. Tapi kalau memang usia Rini belum menjumpai sampai situ, Rini ikhlas, maka gantikan yang lebih baik nanti di akhirat, di surgamu ya Allah. Tapi intinya Rini ikhlas apapun yang kau berikan, karena semuanya endingnya itu untuk ibadah gitu kan. Mencari ridho dan pahalamu itu yang kunci yang paling utama buat Rini, sehingga apapun itu aku udah pasrahkan semua itu. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan aku, rasanya tuh masih udah kayak ngalir aja gitu. Kalau dibilang sedih, pasti sedih banget. Tapi kalau dibilang mau menuntut ayo secepat-cepat gitu, ya nggak bisa kalau qadar waktunya belum Allah izinkan, ya sampai kapanpun memang belum gitu. Jadi ya cuman bisa doa, ikhlas, optimis, jalani semuanya, sibukkan kegiatan yang positif sambil fokus sama yang sekarang dihadapin. Ya semoga bermanfaat, barokah buat ke depan. Walaupun sekarang sibuknya sambil nyelesain studi S2 gitu kan, target untuk menyelesaikan di awal tahun, insya Allah semoga semua dilancarkan. Hal-hal yang sudah sabar sekali menunggu, semoga Allah segerakan gitulah. Amin amin ya rabbal alamin.